Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surga Impianku. Di video kali ini, kita akan menyelami perjalanan seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud, yakni Nabi Shaleh alaihissalam. Mari kita bersama-sama menyimak bagaimana perjuangan beliau dalam menyampaikan kebenaran, menghadapi tantangan, dan memberikan pelajaran yang abadi bagi umat manusia. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nabi Shaleh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu. Nabi Shaleh merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Shaleh memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Shaleh diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Nabi Shaleh masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Shaleh berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Tsamud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Shaleh adalah Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya, Nabi Shaleh menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Shaleh merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud sangat pandai dalam hal memat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Tsamud adalah pegunungan. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Shaleh alaihissalam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan beternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Shaleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Shaleh alaihissalam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Shaleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alasan tersebutlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Shaleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Tsamud, kami utus saudara mereka Shaleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti, nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Quran surat Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Shaleh menyeru kepada kaum Tsamud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Ada kelompok yang mengikutinya dan ada kelompok yang menentangnya. Kelompok yang menentangnya berpendapat bahwa Nabi Shaleh alaihissalam terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shaleh alaihissalam. Selain itu, Nabi Shaleh juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Dijelaskan oleh para mufassir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Shaleh alaihissalam, kaum Tsamud menantang beliau untuk dapat mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Shaleh pun menyanggupi permintaan kaum Tsamud tersebut dan mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah,
Dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Soleh alaihi salam, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka. Kejadian mukjizat tersebut membuat sebagian dari kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Soleh alaihissalam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang Nabi Soleh alaihissalam. Maka bersabdalah Nabi Soleh, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Namun para penentang menganggap kehadiran unta betina hanya menambah beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Nabi Soleh sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Soleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan datang. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Soleh alaihissalam, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Soleh pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu, Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan, mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok penentang Nabi Soleh pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Sedangkan Nabi Soleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun tidak diceritakan di dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke daerah Ramlah di kawasan Palestina. Selain terdapat dalam surat Asy-Syams dan surat Hud, kisah mengenai Nabi Soleh juga diriwayatkan dalam surat Al-Qamar ayat 23-32, surat Fussilat ayat 17-18, surat An-Naml ayat 45-53, surat Asy-Syu'ara ayat 141-159, surat Al-Isra ayat 59, surat Al-Hijr ayat 80-84, dan surat Al-A'raf ayat 73-79. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihissalam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap nikmat dari Allah adalah ujian, dan setiap peringatannya adalah rahmat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan menjadi hamba yang selalu taat serta bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus dapat berbagi kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.